warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Ferdiansyah dengan NIM 122108308 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A. Ciro lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan dan ilmu yang didapatkan pada hari kemarin semoga barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar semua yang kita dapatkan, semua yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ini kita akan belajar mengenai teks cerita inspiratif. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai teks cerita inspiratif, ada kalanya kita mengetahui pengertian dari teks cerita inspiratif tersebut. Teks cerita inspiratif adalah sebuah cerita fiksi maupun pengalaman pribadi yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan motivasi seseorang yang membacanya. Dengan kata lain, pembaca tersebut merasa termotivasi oleh cerita tersebut. Kemudian ciri-ciri teks cerita inspiratif itu ada 6. Yang pertama, diambil dari kisah nyata, itu harus. Yang kedua, tema. Nah, pada kali ini kita menggunakan tema dalam cerita tersebut adalah COVID-19. Mengapa demikian? Karena COVID-19 pada era sekarang sudah mewabah di penjuru dunia manapun. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Diambil kisah nyata, tema, judul merupakan hal terpenting dalam sebuah cerita. Nah, Bapak kasih contoh judul ya. Garda terdepan rela berkorban demi keselamatan. Nah, itu judul dari Bapak. Untuk yang lainnya silahkan terserah Anda. Kemudian alur. Nah, alur itu merupakan hal terpenting lagi dalam sebuah cerita. Karena apa? Alur tersebut kan sebuah rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian dari cerita yang Anda angkat tersebut. Kemudian bersifat naratif, karena kembali ke pengertian awal tadi, cerita inspiratif itu bersifat narasi. Yang terakhir, yang terpenting dalam sebuah cerita yaitu tokoh. Nah, dalam cerita tersebut tokoh yang utama itu siapa? Misalkan garda depan dalam penanganan ataupun penanggulangan COVID-19 tersebut itu dokter, perawat, polisi, TNI, atau perangkat desa itu. Kemudian aspek kebahasaan. Nah, yang terpenting dalam menyusun sebuah cerita inspiratif menggunakan bahasa yang mengandung pesan ataupun kesan yang menyentuh pembacanya. Sehingga pembaca merasa, oh ini ya, saya pasti bisa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam penulisan teks cerita inspiratif. Dalam penulisan teks cerita inspiratif, yang pertama yaitu kita harus mengamati lingkungan sekitar kita agar mempermudah kita
dalam menyusun teks cerita inspiratif tersebut. Kemudian menentukan tema, alur, tokoh, dan amanat dalam cerita inspiratif kita tersebut. Kemudian, nah ini yang penting, kita harus membuat imajinatif. Mengapa demikian? Karena kan kita menulis cerita, orang lain yang membaca, sehingga orang lain tersebut mengetahui gambaran dari cerita kita tersebut. Hal yang terpenting lagi, cerita kalian harus menginspirasi orang lain. Paham? Karena inspirasi tersebut dapat menggugah rasa empati, peduli orang lain terhadap sesamanya. Yang terakhir, menentukan judul. Bapak kasih contoh judul lagi ya. Garda terdepan rela berkorban demi keselamatan. Baik, untuk mempermudah kalian dalam menyusun cerita inspiratif, marilah kita melihat tayangan berikut ini dengan tujuan supaya kita mengetahui bagaimana perjuangan garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 tersebut. Pertama kali saya mendengar tentang virus COVID-19 di kota Wuhan, kami sebagai tim medis berpikir cepat atau lambat virus tersebut akan sampai di Indonesia. Saya yakin saat itu saya dan tim medis lainnya sudah tahu kami akan menjadi tim medis untuk virus COVID-19 ini. Apakah saya takut? Jelas. Merawat pasien-pasien dengan COVID-19 positif dengan keterbatasan APD yang selama ini menjadi permasalahan di rumah sakit lain, itu merupakan suatu momok yang sangat menakutkan. Perlu diketahui, negara kita itu negara tropis dan saat ini musim hujan. Kita itu tengah diserang dengan DBD, tengah membludak pasien DBD. Tiba-tiba pasien COVID datang, semuanya langsung berhamburan, keluarga pasien, termasuk kita yang tenaga medis. Kita panik semua, ini penyakit baru. Kita masih meraba-raba bagaimana cara penanganannya. Dan saya pun memilih untuk tidak pulang ke rumah, karena di rumah saya terdapat 2 orang tua saya yang berumur 70 tahun. Saya juga memiliki 2 orang anak. Mereka berumur 5 tahun dan 3 tahun. Mereka sedang lucu-lucunya. Saya tidak pernah tahu apakah saya membawa penyakit tersebut pulang ke rumah atau tidak. Saya sendiri sudah 23 hari tidak pulang ke rumah. Rindu orang rumah jelas, tapi harus ditahan. Karena takut dengan pulang ke rumah, saya menjadi pembawa infeksi dari rumah sakit ke rumah. Sehingga orang rumah menjadi berisiko terpapar oleh COVID-19. Kita takut untuk pulang ke rumah, takutnya virus menempel di badan, menulari keluarga di rumah, sampai teman-teman ada yang menginap di rumah sakit. Untuk bisa survive bersama teman-teman yang kita tahu virus itu akan kalah oleh imun kita sendiri, kita saling menyemangati antar teman. Kita buat candaan-candaan. Ya mohon maaf, akhir-akhir ini banyak yang berseliweran, teman-teman sejawat, para medis, dokter, perawat, memakai hazmat, menari-nari, TikTok segala macam. Mohon maaf, itu memang cara kami untuk menghibur diri. Jauh di dalam hati kami pun sama takut. Saya rindu keluarga saya rindu ributnya anak-anak saya.
Setiap hari sebisa mungkin saya video call dengan anak-anak saya. Di hari-hari pertama, mereka akan bertanya, "Mama kemana? Kok Mama belum pulang? Mama di rumah sakit ya?" Di minggu berikutnya, mungkin mereka sudah mulai beradaptasi. Ketika video call, anak saya yang besar, dia berkata, "Mama sehat-sehat ya? Aku mau bikin PR dulu. PR aku banyak nih." Sedih di hati saya ada. Tapi saya pun bangga kepada anak saya. Begitu pengertiannya dia. Sebentar lagi, anak saya yang nomor 2 akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu. Supaya saya bisa pulang. Saya bisa tiup lilin bersama anak-anak saya. "Ayah kapan pulang? Ayah kapan pulang?" Saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar nak, ayah sedang bertugas. Nanti pada saatnya pulang, ayah akan pulang. Ayah nggak akan pulang karena ayah nggak akan menjadi karier untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Kalau memang kita disuruh memilih, kita lebih memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarga. Apalagi ini menjelang bulan puasa. Terus dilanjutkan ke Lebaran. Kita nggak tahu wabah ini sampai kapan. Kangen sekali. Sesekali saya video call dengan anak, dengan istri. Setiap dulu sebelum pandemi seperti ini, setiap saya pulang kerja, saya selalu disambut sama anak-anak saya. Di depan rumah itu, di depan pintu, saya selalu langsung dipanggil papa gitu. Tapi di sini sekarang saya di karantina. Ya itu cuma bisa saya kenang aja sih, Mas. Yang pasti kita ikhlas aja bahwa semua ini memang sudah qadarullah. Ya kita laksanakan aja. Tujuan kita baik, niat kita baik, pasti ada hasil yang baik. Tidak pernah terbayang dalam benak saya efek corona yang sedemikian besar. Bukan hanya tim medis yang lelah. Kita semua sebagai bangsa Indonesia pasti sedang berduka. Tapi tetap harus semangat. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Saya yakin termasuk kesusahan kita kali ini juga tidak akan pernah bertahan sebagai keabadian. Kita pun dihantui, takutnya kami terhinggapi oleh virus itu dan pulang tinggal nama. Nah, sudah melihat tayangan tersebut kan? Baiklah, untuk mempermudah kalian, Bapak akan memberi contoh sebuah teks cerita inspiratif, karena teks cerita inspiratif itu tatanan bahasa itu memiliki aturan sendiri, meliputi tanda bacanya, titik komanya, hurufnya, itu ada aturannya sendiri. Nah, mungkin ini dapat menjadi salah satu acuan lagi dalam penulisan teks cerita inspiratif tersebut. Baik, di sini kita akan membahas mengenai kebahasaan ataupun struktur-struktur dari teks cerita inspiratif. Yang pertama kita bahas yaitu judul. Nah, dalam sebuah cerita, judul itu kan merupakan sebuah kunci ataupun sebuah pembuka dari cerita tersebut. Jadi buatlah semenarik mungkin sehingga pembaca merasa penasaran dan ingin membaca tulisan yang kita buat. Kemudian untuk ini, nah ini di dalam paragraf pertama disebut dengan orientasi atau pengenalan. Bisa disebut juga dengan pembuka cerita, di mana di dalam orientasi disebutkan yaitu ada temanya. Nah, kita menggunakan tema COVID-19 di sini. Nah, kita menggunakan tema COVID-19. Kemudian paragraf selanjutnya itu paragraf 2
Sampai sini disebut dengan runtutan peristiwa. Nah, runtutan peristiwa di sini menjelaskan peristiwa tersebut itu terjadi karena apa, siapa saja yang berperan dalam penanganan COVID-19 tersebut. Nah, kemudian, di sini dalam sebuah cerita ini pasti selalu ada tokoh. Di sini Bapak menggunakan tokoh bernama Atika Loviani. Nah, beliau ini bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit dan beliau ditugaskan di dalam ruang isolasi dan tidak pulang ke rumah. Jadi mengapa Bapak menggunakan judul Garda Depan Rela Berkorban Demi Keselamatan? Karena beliau rela tidak pulang ke rumah demi menyelamatkan atau merawat pasien yang terkena COVID-19 tersebut. Nah, sedikit percakapan. Nah, dalam sebuah cerita biasanya dalam percakapan diawali dengan tanda petik 2. Kemudian di sini klimaks, disebut dengan klimaks karena merupakan puncak dari cerita tersebut, ditandai dengan sebelum memasuki ruang isolasi beberapa ini. Nah, juga ditandai mati. Nah, terus bagaimana untuk tanda bacanya, Pak? Terus bagaimana untuk hurufnya? Apakah juga ada perbedaan dengan cerita yang lain? Tentunya setiap cerita ataupun setiap karya tulis itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Sebagai contoh, kalau cerita inspiratif itu kebanyakan di dalamnya mengandung pemaparan dari narasumber tersebut, dapat ditulis menggunakan tanda petik 2. Nah, untuk resolusinya bagaimana? Untuk resolusinya, klimaksnya kan perawat membutuhkan hiburan di sela-sela mereka bertugas. Nah, selama bertugas itu kan mereka merasa jenuh dan menginginkan hiburan. Resolusinya adalah mereka bermain atau berjoget-joget di aplikasi sosial media untuk menghibur diri mereka. Ditandai dengan hal ini yang paling bisa membuatnya tertawa dan terhibur. Begitu. Nah, untuk penulisannya bebas, mau berapapun paragrafnya bebas, asalkan alurnya itu jelas, tidak rancu, pemilihan kata-katanya, penulisannya, hurufnya, titiknya, tanda bacanya itu harus jelas supaya tidak membingungkan si pembaca. Nah, beliau juga berpesan
tertular atau terinfeksi virus bukan kita yang mau. Semua balik lagi sama di atas. Kalaupun kena harus dirawat, itu pun harus tetap semangat. Kalau enggak kena ya alhamdulillah. Tinggal gimana kita menjaga imun, menjaga kesehatan tubuh. Dibilang sedih, keluarga lebih sedih dibanding kita. Yang penting kita harus tetap menjalankan tugas seperti biasa. Jadi ini merupakan pesan moral yang disampaikan dari perawat tersebut, supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita, supaya kita lebih baik mencegah virus tersebut daripada kita mengobati. Baik mengenai penulisan, tanda baca maupun hurufnya sebenarnya sama saja dengan cerita-cerita maupun karya tulis yang lain. Yang membedakan hanya tata bahasa. Di dalam cerita inspiratif lebih menekankan tata bahasa yang halus. Mengapa demikian? Karena dalam cerita inspiratif itu kan menginspirasi banyak orang, supaya orang yang membaca itu merasa terketuk hatinya. Seperti itu. Baik, mungkin dari sini sudah paham mengenai penjelasannya. Jadi sekian dan terima kasih. Baiklah, tadi sudah Bapak beri contoh mengenai penulisan, baik meliputi tanda bacanya, hurufnya, spasinya dalam penulisan teks cerita inspiratif. Semoga tayangan ini bermanfaat baik untuk kita semuanya, dan supaya kita menghormati garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Karena apa? Lebih baik kita sabar daripada kita bubar. Terima kasih. Baik, untuk tugas tambahan silakan berkomentar untuk membuat slogan yang menarik dengan tema COVID-19. Terima kasih. Pertemuan kali ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.